Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel saya, Faza Grosir Ecer. Di video kali ini banyak komentar di kolom komentar saya, tentunya masalah hutang ya, hutang di toko sembako. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk yang menonton channel saya, terima kasih like-nya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Insya Allah saya baca, saya jawab. Insya Allah kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya ntar paling tidak saya baca lah. Tapi kalau banyak komentar ya mungkin saya baca, tapi sewaktu-waktu mohon maaf karena kesibukan. Untuk kali ini menjawab masalah hutang. Oh iya, terima kasih Bang Mursal Sembako. Terima kasih hadir di channel saya juga. Matur sembah nuwun sangat, terima kasih. Salam sukses untuk semuanya, salam sukses pokoknya. Menanggapi masalah hutang di toko sembako ini sebenarnya gini teman-teman, saya masih menjalani saya masih melayani apa tuh? Melayani hutang. Saya sebenarnya masih melayani hutang, tapi tidak kuota banyak. Di toko saya ada yang masih hutang, tidak hutang sama sekali, tidak. Jadi masih ada 1, 2, 3, 4 yang ngutang, atau orang yang punya keperluan besar dan sesuai perjanjian dengan saya, karena emang di toko saya tidak melayani hutang. Jadi mereka untuk yang keperluannya agak besar itu ada perjanjiannya dulu, seperti itu. Hutang di toko sembako itu sebenarnya simalakama ya. Iya maksud saya gini loh, seumpama kita menghutangkan, Mas Hafiz, jangan, ntar satu. Yang sampai seperti ini loh. Di tempat saya itu, bukan di tempat Anda sendiri ya. Di tempat saya itu ada yang sampai seperti ini. Loh, kalau nggak mau menghutangin, nggak usah buka warung, karena gitu. Itu sebenarnya 1, 2 orang yang seperti itu, teman-teman. Tapi dalam ujung-ujungnya, kalau mereka memerlukan kita, tetap kembali kepada toko kita. Soalnya emang keperluan yang ada di toko kita. Monggo Pak. Pause Bu. Enak pause. Napa Pak? Enten. Napa? 20. Sama. Halim podo to, Bos? Regane? Filter. Oh, Ridwan. Kontri pira? Kontri 22. Malah larang. Iya. Murah lho, sing ora ning bakone murah. Ora ning bakone. Bumbune apa? Gabus tok. Ora ning bakone gabus tok. Apa anu pajangan kuwi lho, Mbak. Yo panggah iki lho. Lah Malboro saiki 35. Ning Halim iki lho. Halim 20. Ya kuwi. 22. Marem kontri lek Iwan. Aku ngerti serane dhek. Setombo bayar 50 aku lega. Ora usah akeh-akeh. 20 22. Jujule 3000. Tidak mengelebokkan uang sebelum kita jujuli. No, dijujuli sik. Lagi iki ditampani, lebone duwite, barang iki diwehke. Ngono, Bos. Kok nggak pakai komputer? Nggak usah. Kita bebas, oh iya. Jadi masalah hutang itu sebenarnya simalakama ya. Soalnya untuk mungkin ya uangnya tuh aku jawab ini. Tapi kalau kita sudah fokus, sudah menjalankan ini emang dari awal kita buka toko sembako, sudah menjalankan ini, insya Allah aman itu. Karena jualan itu teman-teman, jualan itu perlu keikhlasan yang jelas. Jadi kita mengewahkan barang pada orang yang beli, terus kita terima uang, itu kan ada ijab kabulnya. Jadi sana ikhlas, sini ikhlas. Kalau nggak ikhlas mungkin kurang berkahnya ya. Jadi kalau hutang, seumpama hutang, pagi-pagi set kita buka toko, Mas hutang ini dan sebagainya. Seumpama loh ini ya, umpama. Perasaan kita gimana itu? Kan kayak nggak nyaman gitu loh. Jadi keikhlasannya kurang, mungkin ya kurang juga sih berkahnya. Jadi untuk
ikhlas itu diperlukan dalam jualan. Mungkin kalau saya sampai menerapkan hal seperti ini karena yang ada di buku hutang yang kemarin saya duduhkan itu, yang tumpukannya banyak itu, mungkin kalau saya sudah terlalu banyak dan saya itu orangnya pelupa, kadang-kadang ada orang yang bayar hutang kita lupa, kadang-kadang kita masih ingat orangnya yang nggak ingat. Terus saya bukan ahli menagih, jadi kalau nagih saya itu sungkan. Kalau nagih kita itu seumpama mau tanya, bang hutangnya kemarin, mbak hutangnya kemarin belum dibayar gitu, saya itu paling susah untuk mengungkapkan kata-kata itu. Jadi kita sampai buat seperti ini, kita pelupa. Terus satu, kita pelupa. Dua, karena tumpukan hutang terlalu banyak dan sedangkan modal kita awal cuma 400.000, modal awal jualan saya cuma 400.000, dan akhirnya numpuk di hutang begitu banyaknya, itu rasanya itu dingen-ngenan itu nggak pokoknya kalau keikhlasan itu kurang gitu loh. Jadi menurut saya, walaupun ada orang yang berkomentar tentang hutang ini, banyak komentarnya, yang jelas itu tadi yang paling tidak pas kan kadang-kadang, mas lele ora kalau nggak bahasa Indonesia ya, kalau nggak mau ngutangin buka toko sembako, mbok nggak usah buka toko sembako kan gitu. Terus di sini sudah nggak menerima hutang, terus di sini nggak udah gitu kan, di sini udah nggak menerima hutang, berarti nggak bisa gotong royong dengan orang lain dan sebagainya. Sampai hal seperti itu kita tersenyum aja. Soalnya ya kalau kita ngomongnya lebih dalam, ntar tanggapannya orang yang ngomong tadi ntar nggak enak gitu loh. Jadi menurut saya kalau yang menerapkan sistem seperti saya, ekstra sabar, dan akhirnya ntar orang terbiasa, dan orang terbiasa akhirnya jauh-jauh hari insya Allah masalahnya akan padang. Seperti itu ya. Saya masih melayani hutang. Siapa saja yang saya layani hutang di toko saya, satu orang yang bisa saya percaya. Semua toko sembako di sekitar saya yang masih mengambil barang ke saya, dengan modal yang minim, terus mereka mau berkembang, saya silahkan ambil barang di toko saya, monggo silahkan ambil. Tapi kita kasih tempo, kita kasih tempo itu 1 minggu, 2 minggu, sampai 1 bulan, tinggal tergantung lajunya penjualan mereka. Jadi, dan kalau mungkin hutang itu 500.000, 1 juta, 2 juta, mungkin kalau mereka baik, pembayarannya baik, dalam 1 minggu membayar sekali, terus ngambil lagi, 2 minggu membayar sekali, ngambil lagi, ntar plafonnya kita naikkan menjadi 5 juta sampai 10 juta. Tapi kalau nggak baik ya kita turunkan, dan nggak bisa lagi hutang di toko kita. Kalau emang umpamanya biasanya ngambilnya 1 bulan sekali, terus nggak ngambil sama sekali dan nggak beli di toko kita, sedangkan hutangnya masih numpuk, itu langsung biasanya kita nggak layani lagi. Seperti itu hutang di toko saya. Terus untuk tetangga-tetangga kita yang masih mungkin mereka membutuhkan kita untuk, ya kita saling tolong-menolong lah, kita saling rukun. Untuk tetangga-tetangga yang ada di sekitar sini itu masih kita layani. Tapi kalau yang jauh dari kita, beda dusun seumpamanya, kita akan di desa, kita beda dusun, itu kita nggak layani. Soalnya biar toko yang ada di sekitar mereka itu juga terpayu apa ya, di sekitar mereka itu supaya tokonya juga jalan ya, dari gitu. Tapi yang ada di desa saya ini yang tidak menjalankan, yang tidak melayani hutang cuma toko saya. Kalau yang lain berani. Ada 2 toko yang sudah meniru sistem saya, dan itu ngambilnya ke saya juga hutang, dan itu enak kok, bayarannya enak, jadi cepat bayarnya, lebih cepat gitu. Perputarannya uang lebih cepat. Sekian dulu, semoga jawaban ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Apa lagi ya?
Ya sudah lah, itu dulu. Sampai ketemu di lain waktu. Salam sukses, sehat selalu. Semoga rezekinya berkah, barokah, bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, belum. Ada yang tanya nih, salvok dengan kotak ini loh. Kotak ini loh, tak duduhkan saja ini. Kilo. Ini itu kita cari kardus yang sama, teman-teman. Kardus yang sama. Kemarin sudah tak sistem seperti ini, plastik ya. Tak sistem seperti ini. Tak gandul-gandulkan gini. Akhirnya acak-acakan kan yang ada di belakang kasir situ. Terus tak buat seperti ini. Jadi tak buat seperti ini. Set. Tak buat seperti ini, yang ini plastik yang agak kecil. Yang ini tanggung, yang ini besar, yang ini besar. Makin besar yang ke bawah, yang ini besar. Jadi kita cari kardus yang sama, kita tumpuk, kita lakban, set, kan nggak pisah dia. Untuk tempat plastik kita lubangi yang ada di sini. Nah terus ya sudah seperti itu aja. Karena biar tidak acak-acakan. Monggo kalau mau ditiru silahkan. Hemat. Aku ini sistemku menghemat kok kabeh, pokoknya tak goleki hemate. Yang penting kita itu bisa jualan, ngono lho. Ya wis, sidane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.